Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ada jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa Pak Anto absen, baru saya tadi jam 3.47, jadi udah beliau batuk lagi izin, ya udah, oke. Baiklah, kita lanjutkan lagi dengan pelajaran kita yang di minggu yang lalu, masih surat Al-Baqarah. Kita mulai di ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Setelah di dalam pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang memang selayaknya disembah adalah Tuhan yang menciptakan kalian semua dan nenek moyang kalian, gitu. Satu. Yang kedua, Tuhan yang telah menciptakan langit sebagai atap dan bumi sebagai hamparannya, sebagai lantainya, dan yang telah menurunkan air hujan dan menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dari air hujan tersebut. Kemudian Allah lanjutkan di ayat 23, kalau kalian kalau kalian fi raibim mimman nazzalna, masih tetap ragu aja. Kalau kalian masih tetap ragu aja mimman nazzalna, dengan apa yang telah kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami, fa'tu bisurah, maka bikinlah satu surat aja mimithli, yang semacam itu. Jadi kalau ternyata kalian masih tetap ragu dengan Al-Quran ini tantangan sepanjang zaman sampai dengan hari kiamat nanti masih berlaku, karena Al-Quran itu tidak lekang oleh masa. Al-Quran menantang siapapun dari kalian yang masih ragu dengan Al-Quran, silahkan bikin satu surat aja yang mirip. Gak perlu sama bobotnya, kalau sama terlalu berat dah. Yang mirip aja, makanya di sini ada kata min mithli. Satu surat aja yang mirip, bukan satu Al-Quran. Kalau satu Al-Quran udah terlalu berat deh buat lo tantangannya, gitu ibaratnya. Ibaratnya saya main pingpong sama Pak Yul, udahlah 25 deh, gitu ibaratnya. Karena nggak mungkin Pak Yul itu menang sama saya, gitu. Jadi udah 25 dah, misalnya gitu. Ibarat nih Pak Yul ya, jangan marah loh Pak Yul. Ibaratnya kita, Allah tuh ngepur nih sama semua, kalian semua ya. Nggak usah itu Al-Quran ya, berat banget bagaimana, nggak akan mampu. Satu surat aja. Satu surat itu nggak usah panjang-panjang. Al-Baqarah udah jauh dah. Inna a'tainaka dah 3 ayat Satu surat itu satu surat. Bisa nggak? Nah, tantangan ini dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat nanti.
tantangan ini tetap terbuka bagi siapapun yang ragu dengan Al-Quran. Tidak ada di dalam kitab lain kalimat seperti ini yang berani menantang tuh, nggak ada di Taurat, nggak ada di kitab Injil, nggak ada juga Zabur juga nggak ada, bahkan di buku-buku apapun kalangan ilmuwan manapun, kalangan Albert Einstein sekalipun atau kalangan siapapun, nggak ada di dalam bukunya dia yang berani menantang orang lain. Lu bisa nggak bikin kayak gini yang lebih canggih dari gue? Nah gitu kira-kira. Bisa nggak bikin kayak gini yang lebih keren dari bikinan gue? Tantangan. Dan tantangan ini tidak ada batas waktunya, sepanjang masa. Kenapa demikian, kok berani ya gitu pertanyaannya, kan berani banget sih, kayaknya pede banget gitu. Allah ini dengan Al-Qurannya pede banget, sampai yakin, sampai bahwa tidak ada yang bisa mungkin membuat bahkan satu surat ya, bukan seluruh Al-Quran, satu surat aja enggak. Ya karena memang nggak mungkin, karena betapa tingginya, betapa dahsyatnya Al-Quran ini, sehingga tidak mungkin untuk ada orang yang mampu membuat semacam Al-Quran satu surat aja, nggak mungkin. Allah tuh tahu kapasitas manusia, sebagaimana kita tahu kapasitas anak kita. Misalnya kita tahu nih, anak yang paling bontot ini kalau dikasih soal matematika, nah pasti nangis deh gitu istilahnya. Jadi kalau kita bilang, nih tantangan buat lo, gitu kan, coba lo bisa ngitung 100 pangkat 100 misalnya gitu. Nih gue kasih nih, lo mau minta apa ya? Gitu. Karena kita tahu kapasitas anak kita, kita paham betul nggak mungkin dia bisa mengerjakan itu. Jangankan 100 pangkat 100 kali 100 saja dia nggak bisa gitu, kira-kira gitu. Karena kita tahu kapasitas anak kita, kita mungkin pernah jadi guru, pernah mengajar, kita tahu kapasitas murid-murid kita, mana yang pinter, mana yang bodoh, mana yang rajin, mana yang malas dan sebagainya, kita tahu. Sehingga kita sudah bisa menakar, akhirnya anak-anak yang ini mah yang di pojok itu tuh nggak mungkin lulus kayaknya gitu. Begitupun Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua, pasti dia tahu kapasitas kita, tingkat intelijensi kita itu maksimum sampai seberapa Allah tahu. Bahkan jika seluruh manusia itu dikumpulkan dan bersatu padu, bergotong royong untuk menciptakan semacam ini, satu surat saja, itu pun kapasitasnya masih jauh. Allah tahu persis. Itu sebabnya Allah dengan terbuka menantang kepada siapapun yang bisa, silahkan yang ragu dengan Al-Quran ini, yang ragu dengan isi Al-Quran ini, ragu dengan hari kiamat, ragu dengan Allah sebagai Tuhan, ragu dengan Nabi Muhammad sebagai utusan, ragu bahwa akan ada kebangkitan manusia setelah mati, silahkan bikin satu surat aja semacam Al-Quran. Ada yang bisa? Tentu nggak ada. Ada yang nyoba? Banyak. Banyak yang udah pernah nyoba. Di zaman Nabi itu ada namanya Musailamah. Musailamah al-Kadzab. Coba kita lihat dulu bentar ya. Syair Musailamah. Nah ini. Ada, saya pernah lihat waktu itu kalimatnya bagus memang secara bahasa Arab ya, buat sajak-sajak gitu. Cuman secara
Mana sih ini? Nah ini dia. Jadi dia ingin menantang surat Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah gitu. Wal Asri ya. Cuma 3 ayat. Dia nantang, gue juga bisa bikin begitu. Dia bikin apa yang bikin nama dia? Ya wabar, innama anta iradu wasodar wasailka nafrun nakr. Oh, ada yang ada gitu. Dan kalau orang yang nggak ngerti bahasa Arab, wih, keren ya. Namanya pendek, ringkas, padat, gitu kan. Ini gue juga bisa kalau kayak gitu mah, nah, kata semua selama. Cuman begitu kita tahu terjemahnya, wahai bulu, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Apa coba maksudnya? Memang bisa bikin kalimat-kalimat bersaja, kedengarannya indah, tapi secara makna nggak ada, kosong. Beda dengan wal asri, demi waktu tuh. Kalimat wal asri aja sudah menggugah jiwa kita. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia itu berada dalam kerugian karena waktu berlalu dengan cepat dan tidak bisa kembali lagi. Dalam maknanya. Coba yang satunya nih, wahai bulu. Apa yang bukan bulu? Ya kan sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Maksudnya apa? Maknanya apa? Saya lama nih kerjaannya begini. Ada lagi dia menantang surah Al-Fil. Kan surah Al-Fil ini ada nih. Dia bikin, aku juga bisa bikin surat gajah katanya, surah Al-Fil. Al-Filu malfil, wa ma adraka malfil, dan seterusnya lahu dan bun wabil, wa khultum tawil, wa inna dzalika min khalaq rabbana laqalil, katanya gitu. Kan katanya apa ya, cakep lah intinya, macam-macam ini puisinya dia. Cuman kalau balik lagi, kalau kita maknai secara arti-arti dari kalimat itu ya nggak ada maknanya, cuma kayak tadi itu, cuman kalimat-kalimat aja yang tidak bermakna, hanya sekedar ritme bahwa dia soal Al-Quran itu kan selalu berakhiran kalau roh semua, kalau L semua, cuma gitu doang. Gue juga bisa pikir-pikir gitu. Dan di balik itu adalah yang sulit maknanya. Jadi itu sebabnya kenapa Al-Quran itu tidak akan mungkin bisa ditiru oleh manusia, karena ya, tidak akan mungkin manusia ada yang bisa melakukan itu. Satu, kalimatnya harus terdengar indah. Yang kedua itu adalah maknanya harus punya makna yang dalam dan menggugah jiwa. Kalau hanya sekedar kalimat yang terdengar indah, mungkin banyak yang bisa, penyair. Tapi kalau kalimatnya juga harus mendalam dan menggugah jiwa, mengingatkan diri kita, mengingatkan hari akhir dan sebagainya, itu yang sulit. Dan nggak mungkin, bukan cuma sulit, tapi nggak mungkin untuk bisa dibuatkan hal semacam itu bahkan oleh seluruh manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah apa sih keistimewaan Al-Quran itu? Kalau kita ditanya nih sama misalnya orang non-muslim gitu kan, kok lu yakin Al-Quran itu firman Tuhan? Kenapa bukan Injil? Kenapa bukan Taurat? Dari mana lu bisa membuktikan itu firman Tuhan? Ada yang bisa jawab? Apa yang buat yakin? Hah?
yakin dari Allah. Dari mana? Buktinya apa? Tahu ya. Ya. Buktinya adalah Allah berfirman juga di dalam ayat yang lain. Apa ayat firman-Nya? Kita hafal ayatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya, kata Allah. Itu bukti lain dari Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu tidak mungkin bisa diubah. Tuh buktinya. 1500 tahun yang lalu udah ada Al-Quran, sampai sekarang isinya sama itu aja, nggak berubah. Beda dengan kitab yang lain. Injil di zaman Nabi Isa dengan Injil sekarang beda isinya. Taurat zaman Nabi Musa dengan Taurat sekarang beda isinya. Tapi Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang dan sampai hari kiamat isinya pasti akan sama. Itu juga. Kok kamu yakin isinya sama? Dari mana? Cuma hoax kan gitu. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ya gampang, bukti lagi. Kenapa yakin isinya sama? Karena ada jutaan orang yang hafal Al-Quran. Coba tanya, ada nggak yang hafal kitab Injil, Bible? Ada nggak yang hafal kitab Bible? Pendetanya hafal nggak Bible? Nggak usah pendeta deh, pausnya hafal nggak Bible? Ya kan? Coba kayak tanya, ada yang nggak hafal Al-Quran? Banyak. Bahkan yang hafal Al-Quran itu orang yang sehari-hari ngobrolnya itu bukan bahasa Arab. Nggak ada pesantren tahfidz. Anak-anak kecil umur baru 10 tahun, 15 tahun, hafal Al-Quran 30 juz. Ada nggak anak-anak segitu yang hafal Bible, hafal Injil, hafal Taurat? Ada tahfidz pesantren tahfidz Injil, ada nggak? Pesantren tahfidz Taurat, ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena kitab yang tadi saya sebutkan itu tidak mungkin dihafal. Anehnya Al-Quran itu walaupun bahasa Arab, walaupun kita tidak mengerti ucapannya, tapi kita bisa menghafal. Hebatnya coba. Hebat kan? Banyak dari kita yang tidak ngerti kita baca apa, tapi kita hafal. Tuh. Kok bisa begitu? Ya itu Allah ciptakan seperti itu. Gak mungkin diubah. Dan makanya Al-Quran ini bukti ini adalah mukjizat. Jadi kalau ada orang mengubah sedikit aja, yang lain pasti tahu ngoreksi. Coba di sini aja ada yang salah baca, ya kan? Langsung dikoreksi kan? Artinya apa? Banyak yang tahu, banyak yang hafal. Ada yang baca misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tuh salah kan? Tahu. Ada yang pernah baca gitu. Lailatul lagi. Banyak yang keliru. Ya kan? Harus inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Terus ada itu tapi ada yang suka yang salah baca, itu lagi. Tapi karena yang lain itu tahu hafal, mudah dikoreksi. Jadi gimana caranya Al-Quran berubah? Nggak mungkin. Ada yang ubah Al-Quran, pasti orang tahu, wah salah, bukan begitu tuh. Coba, gimana? Nggak bisa diubah. Kalau Al-Quran seluruh dunia dibakar, dihanguskan, di bumi hanguskan, ya kan? Semua Al-Quran digital dihapus dari internet, dari HP, dari apa? Apa yang terjadi? Besok udah muncul lagi gampang, karena banyak orang hafal, tulis lagi. Coba kalau Injil, Taurat dimusnahkan semua dari seluruh dunia, dihapus semua dari HP, dari komputer, dari internet, hapus. Ada nggak yang bisa bikin Injil lagi besok? Nggak ada, karena nggak ada hafal. Ya kan? Tapi Al-Quran jutaan orang yang hafal, jadi nggak mungkin Al-Quran walaupun dihapus semua dari muka bumi ini, besok udah muncul lagi Al-Quran, dicatat ulang, terus ulang misalnya. Kalau mau nggak muncul lagi ya tinggal belajar sama orang yang hafal kan itu. Talaki, saya mau belajar Al-Quran, hafalan.
Nggak akan ada putusnya, nggak akan ada habisnya. Jadi janji Allah itu terbukti begitu banyak dari Al-Quran ini. Satu, yang ini bahwa tidak mungkin ditiru karena keindahan bahasanya dan kedalaman maknanya. Kedua, mudah dihafal, walaupun orang yang menghafal Al-Quran itu tidak mengerti apa yang diucapkannya, nggak paham Al-Quran tapi dia hafal. Sementara kitab lain sulit dihafal. Al-Quran yang kata orang bahasa Arab bisa, buktinya banyak yang hafal. Lu bisa ngomong Arab kagak? Tapi hafal Al-Fatihah, hafal. Paham nggak maknanya? Enggak, gitu kan. Yang penting kan hafal, gitu. Itu hebatnya. Makanya nggak mungkin Al-Quran ini ditiru. Tidak mungkin Al-Quran ini hilang dari permukaan bumi sampai dengan hari kiamat. Allah yang menjaga dan kita semua yang menjaganya. Makanya kalimatnya kalau kita perhatikan secara detail di sini menggunakan kalimat nazzalna. Kami, bukan saya, bukan kata Allah, bukan anzalna. Kalau anzalna, sayalah yang menurunkan, sayalah yang memelihara, bukan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sebenarnya kami selalu kami kalimatnya. Kenapa? Karena di dalam pemeliharaan Al-Quran itu melibatkan kita semua, hambanya umat Islam dalam pemeliharaan Al-Quran. Yang menghafalkan kita, yang mencatat adalah kita. Jadi penjagaan itu melibatkan kita, tidak semata-mata Allah sendirian. Itu sebabnya kalimatnya selalu menggunakan kami, dan kami. Beda kalau Allah sendiri yang melakukannya, Allah akan mengatakan aku atau saya. Saat Allah menciptakan Nabi Adam, Allah katakan dengan tanganku, nah gitu. Aku akan menurunkan, aku akan mengampuni, pasti lah, aku, saya, bukan kami. Kalau yang kami yang menurunkan, kami yang memelihara, menggunakan kata kami, kata gantinya kalau kita teliti ya. Secara lebih mendetail ya, Al-Quran ini kalau dilihat secara global luar biasa, dilihat secara mendetail juga luar biasa, tidak ada kelemahan sedikit pun di dalamnya. Kalau kita kata demi kata, huruf demi huruf kita telusuri, kita telaah, tidak akan ada kelemahan sedikit pun di dalamnya. Baik jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut wad'u syuhada'akum, dan silakan datangkanlah teman-teman kalian, saksi-saksi kalian, siapapun itu, min dunillah, selain daripada Allah, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah yang benar. Ini dia tantangan. Jadi tantangannya bukan buat satu orang, silakan datangkan seluruhnya. Bahkan di dalam ayat yang lain silakan kumpulkan jin dan manusia semuanya, bukan cuma manusia. Bahkan Allah menantang termasuk bangsa jin juga, kalau mau diturunkan silakan bikin semacam Al-Quran, nggak akan bisa. Baik, kita lanjut. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Udahlah, kalau kalian nggak mampu, dan pasti kalian nggak mampu, no. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu, walang taf'alu, dan pasti kalian tidak akan mampu, fattaqun naral lati, maka udahlah, takutlah akan api neraka. Fattaqun naral lati allati yang waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah apa? Manusia dan batu. Kalau mobil kita bahan bakarnya apa? Bensin, ya kan? Semakin oktannya tinggi, semakin ngacir. Di sekali injek gas langsung cus, dalam 4 detik bisa kecepatan 100 km per jam. Kalau mobilnya kuda jingkrak, itu apa kuda jingkrak? Ferrari. Ya kan, semakin mesinnya canggih, V8, nah itu semakin ngacir dia, kasih injek gas ya. Bahan bakarnya bensin, bahkan sekarang bahan bakarnya ada hidrogen ya. Katanya kalau bahan bakar hidrogen itu keluarnya air.
Saya nggak tahu benar apa enggak tuh. Katanya Honda menciptakan mobil hidrogen berbahan bakar hidrogen sehingga knalpotnya itu keluarnya air yang menguap ke udara, jadi bersih untuk lingkungan. Bahan bakar ya. Sementara di sini ceritakan bahan bakarnya neraka itu apa? Manusia dan batu. Jadi semakin dimasukin manusia semakin nyala gitu. Masukin batu makin menyala karena bahan bakar, namanya bahan bakar kan. Sama kayak mobil, makin diisi bensinnya makin kencang, makin diinjak gasnya makin kencang dia gitu. Jadi dikasih bahan bakar supaya apa? Nyala terus. Karena kalau udah nggak ada bahan bakarnya, ya mati dia, habisan bahan bakar. Saat ini manusia belum ada, tapi batu-batu udah ada. Nah, itu bahan bakar utamanya. Nanti begitu manusia ada, tambahan lagi bahan bakar. Bagi siapa? Uiddat lil kafirin. Tapi nggak usah khawatir, itu bahan bakar itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang kafir. Definisi kafir dalam konteks ini apa? Orang yang ragu dengan Al-Quran, orang yang tidak percaya dengan Al-Quran dan seluruh isinya tentu saja. Jadi kalau kita tidak termasuk orang yang ragu dengan Al-Quran, kita yakin Al-Quran itu firman Allah, kita yakin isi Al-Quran itu adalah 100% benar, ya sudah, nggak usah takut. Karena ini hanya untuk orang-orang yang kafir, yang ingkar dengan Al-Quran dan isinya, ingkar dengan yang membawakan Al-Quran. Baik, kita lanjut ke ayat 25. Nah, ayat 25 nih ayat yang enak didengar. Wabasyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira alladzina amanu kepada orang-orang beriman, wa amilus sholihat, dan kepada orang-orang yang beramal soleh, annalahum jannat, sesungguhnya bagi mereka adalah surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah, ini. Jadi nggak usah khawatir bagi orang yang beriman dengan Al-Quran dan isinya, maka berikanlah kabar gembira bagi mereka. Tapi dengan catatan ya, satu, mereka beriman dengan Al-Quran, yang kedua mereka mengamalkan isinya. Nah ini, banyak yang percaya benar Al-Quran itu firman Tuhan, betul diturunkan dari Allah, mengamalkan isinya enggak. Itu syarat kedua. Jadi jangan cuma percaya doang. Kamu yakin Quran dari Allah? Yakin saya. Nggak mungkin Al-Quran itu bukan dari Allah, itu dari Tuhan. Terus isinya diamalkan kan? Nah itu salahnya. Sama aja kalau kita mendapat surat perintah, dapat SK pengangkatan menjadi pejabat dirjen, SK-nya dapat kan? Tapi isi SK itu nggak dilaksanakan, kira-kira gimana? Pecat. Ya kan? Kamu kan sudah saya tugaskan, SK-nya udah turun. Kamu sekarang dapat jabatan ini, kenapa kamu nggak mau pindah ke situ? Di situ kurang basah Pak. Nah, kira-kira gimana? Banyak alasan ini, alasan itulah. Jauh misalnya. Saya lebih senang di sini, di kota. Saya nggak mau pindah ke sono jauh misalnya. Walaupun jadi pejabat, mendingan saya milih di sini. Nah, kira-kira gitu. Dan dikasih SK, tapi tidak mau melaksanakan visi dari SK itu. Dia marah lah yang bikin SK. Lumayan main sama gue, gitu. Ya kan? Udah dikasih Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Dikasih pula Nabi yang mengajarkan isi Al-Quran dan mencontohkan isi Al-Quran. Kalau kamu menjalankan Al-Quran, nih contohnya nih kayak gini, ikut aja tuh. Makanya Rasulullah ada karena khuluqil Quran, akhlaknya itu akhlak Al-Quran. Sehari-hari tabiatnya Nabi adalah tabiat Al-Quran. Jadi Allah itu tidak hanya menurunkan kitabnya terus kita suruh belajar sendiri gitu, mana paham kita. Nggak ada yang bisa, jangan kita sahabat aja yang sehari-hari ngomong bahasa Arab, banyak yang meleset. Waktu turun ayat mengenai puasa Ramadan, kan dia bilang apa? Mengenai fajar, masih ingat nggak?
Apa ayatnya? Ayat berapa ya? 184 ya. 187 kayaknya berarti. Terloncat sebentar ya. 187. Oh, bukan, kelewatan. Oh ya benar, 187. Coba kita ini sebentar ya, sini ya. Kita lihat. Di sini ada kalimat diawali dengan unnal lakum ya tasyami rafatu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Wa kulu, nah ini wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Nah, wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah kalian semua hatta yatabayyana, sampai dengan jelas lakum bagi kamu al khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam. Kalimatnya gitu. Jadi makanlah kalian dan minumlah kalian, ya kan, sampai dengan jelas bagi kalian perbedaan warna benang putih dan benang hitam. Itu kata Al-Quran begitu. Apa yang dilakukan oleh sahabat di depan pintu mereka pernah mengebenang-benang benang putih, benang hitam, sambil makan dipelotot dengan benang. Udah jelas belum bedanya ya? Gitu. Ya kan, begitu. Wah, ini jelas yang benang hitam dan yang putih, ketahuan ya, berarti udah subuh, udah selesai makan. Jadi begitu dulu mereka caranya. Karena Al-Qurannya begitu mengatakan. Salah nggak? Salah besar. Bukan begitu maksudnya gitu. Itu sahabat yang sehari-hari ngomongnya Arab, sehari-hari ketemu Nabi, tetap aja salah dengan Al-Quran. Apalagi kita yang nggak paham ya. Itu sebabnya Allah tuh tidak hanya menurunkan kitab nih, lo baca Al-Quran, yang nggak turunkan juga nabinya yang ngasih contoh nih. Contohnya begini, yang menjelaskan caranya begini. Dikasih contoh. Kalau nggak ada contohnya ya sulit mengamalkan itu. Tidak ada ambasador, istilah zaman sekarang ya, ambasador. Karena segala sesuatu harus ada contohnya. Kalau nggak ada contohnya, manusia akan menginterpretasikan sendiri-sendiri tanpa contoh yang akurat. Kalau dia menginterpretasikan sendiri, maka yang terjadi adalah seperti kejadian para sahabat itu tadi. Jadi salah menafsirkan dan melenceng dari makna yang seharusnya. Kata Rasulullah menjelaskan, bukan yang maksud dengan benang hitam sama benang putih, itu bukan benang secara fisik benang, itu adalah fajar sodik dan fajar kalib. Karena fajar itu kalau pagi kita lihat di langit itu kelihatan seperti benang lurus putih warnanya. Nah itu yang masuk itu. Al-Quran itu penuh dengan bahasa retorika, dengan bahasa perumpamaan. Ya, kalau orang nggak hati-hati dalam menafsirkannya, ya kalau kita menafsirkan dan memaknai Al-Quran harus baca tafsirnya para ulama, jangan hanya menggunakan maknanya saja. Karena kalau kita nggak paham bahasa Arab nanti salah gitu. Kayak siapa namanya? Al-Qari'ah. Nah, kan jebakan Al-Qari'ah, tapi dia nggak paham bahasa Arab. Al-Qari'ah. Qori itu kan pembaca gitu. Kalau kita sedang meriah musabaqah tilawatil Quran, itu kan isinya qori dan qori'ah gitu. Qorinya siapa nih? Acara Maulid Nabi misalnya, oh qorinya Ustaz Anu. Atau kalau perempuan, qori'ahnya siapa yang membacakan pembukaan ayat Al-Quran? Oh qori'ahnya Ustazah Anu misalnya. Jadi dia bilang, jadi qori sama qori'ah itu ya, qori pembaca laki-laki Al-Quran, qori'ah pembaca perempuan. Sehingga maknanya Al-Qari'ah itu adalah pembaca perempuan. Dari mana kok diterjemahkan pakai hari kiamat? Salah itu terjemahan. Gitu dia bilang. Dengan PDI-nya di YouTube lagi ditonton jutaan orang.
atau ribuan orang. Ya padahal salah karena dia nggak paham bahasa Arab. Hati-hati dalam tafsir Al-Quran, pastikan kita baca tafsirnya sehingga penjelasan kita berasal dari penjelasan para ulama, bukan berasal dari kata saya. Enggak, jangan menggunakan istilah kata saya, apalagi sok tahu dengan makna-maknanya, itu bisa meleset. Baik, annalahum jannat, sesungguhnya bagi mereka adalah surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai di bawahnya ya. Kullama ruziqu minha min thamarat rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Al-Quran mengatakan kullama, setiap kali ruziqu, mereka mendapatkan rezeki di dalamnya min thamarat, jadi setiap kali ada buah-buahan. Jadi setiap hari itu surga menyediakan buah-buahan yang kalau ganti hari rasanya beda. Coba bayangin, yang namanya mangga apa? Harum manis ya kan? Hari ini dengan besok rasanya kan begitu sama harum manis. Tapi kata Al-Quran di surga tuh enggak gitu. Mangga harum manis hari ini dan mangga harum manis kan kalau dimakan besok itu enaknya beda begitu. Coba gimana tuh, kepikir nggak? Orang mungkin makanya itu juga kita taruh mangga ya kan di piring, kita masukin kulkas, dimakan hari ini, nikmat banget. Besok kan sisanya bisa dimakan, rasanya beda, enaknya beda. Coba gimana tuh? Oh, ini lebih enak dibanding kemarin. Kok bisa? Nah itu kok bisa? Makanya sudah tuh nggak bisa digambarkan, jangan disamakan kayak di bumi sini. Enggak, ini mah cuma setetes ya Allah. Allah menciptakan 100 nikmat. Satu nikmat diturunkan ke dunia saat ini dibagi oleh seluruh makhluknya. Manusia dapat nikmat, kucing dapat nikmat, ya kan, cacing, tikus, semut, semua dapat nikmat. Yang satu itu dibagi semua. Dan karena nikmat itulah maka macan tidak memakan anaknya sendiri. Saking nikmatnya, tahu dia. Teman baru satu loh. Baru satu diturunkan dan diperebutkan oleh seluruh manusia, sampai manusia tuh nggak ada satupun yang mau meninggalkan bumi ini, ada nggak? Nggak ada, padahal cuma satu dikit. Kemarin saya ceritakan, kita hidup di tengah-tengah jagat raya sendirian. Jagat raya sebegitu luasnya, ada triliunan bintang, triliunan planet, dengan miliaran galaksi. Kita sendirian di jagat raya ini, di bumi yang begitu kecil, hanya seuprit. Itu pun orang rebutan, nggak ada yang mau mati, nggak ada yang mau di bumi, betah di situ. Yang padahal seuprit, nggak ada apa-apanya dibandingkan surga ini. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita cuma seluas bumi, bumi segitu, ini seluas langit. Bayangkan nggak? Ada jutaan, triliunan matahari, semuanya bisa dihuni. Triliunan planet, semuanya bisa dihuni. Semuanya ada macam-macam, beda-beda, binatangnya beda, pohon-pohonnya beda, rasanya beda. Nggak usah gitu deh, taruhkan nih. Di hari yang sama, kamu makan buah-buahan yang sama, rasanya beda antara hari ini dengan hari besok. Tuh, bayangin. Kenapa? Karena 99 nikmatnya tadi. Kita kan cuma satu di sini di bumi ini, dibagi oleh semua orang, itu pun kita udah nikmat banget. Ada orang yang saking nikmatnya berjima lupa mandi, sholat, ada yang gitu. Saking nikmatnya itu. Di sono udah nggak kebayang deh, buah-buahan aja nih contoh kecil, kok bisa gitu. Makan hari ini asparok dulu, kan besok kan udah kenyang gitu kan, taruh di kulkas. Begitu besok dimakan lagi, kok lebih enak dari kemarin ya, rasanya beda ya. Sama-sama mangganya ini juga bisa begitu, coba gimana? Ya Allah yang tahu gimana caranya, bukan nikmat banget lah. Bayangin 99-nya disurunkan di sono nanti 99.
Di sini cuma satu, banyak satu ibaratnya. 99%-nya nanti di sono. Kebayang nggak betapa nikmatnya, betapa enaknya yang tidak terbatas. Dah nggak kebayang dah. Hadzal ladzi ruzqna min qablu. Nah ini kayak kemarin gua beda tapi enak ya. Gitu. Wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha, dan di dalamnya juga ada bidadari, laki-laki bidadari gitu. Nggak usah dibahas yang ini. Walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Betul. Ya, mungkin itu aja. Silakan. Yang halaman di ayat 22 Pak, pada ayat 22 yang pala raja Pak. Karena itu jangan kamu adakan tandingan-tandingan bagi Allah, kalau kamu menawi. Kita tahu bahwa itu ini ayat ini Al-Quran begini. Tapi kalau ada berusaha menandingi Al-Quran itu, Allah akan marah nggak ya? So, gimana? Allah kan memberikan tantangan pada kita semua. Tapi padahal dia udah ketahui bahwa janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu menawi. Kita tahu kan itu, kita kamu bisa menandingi, tapi kita berusaha untuk menandingi itu, Allah akan marah ke kita nggak ya? Ya nggak marah lah kalau kita mau nyoba-nyoba nggak marah. Maksudnya masa sih penasaran dia nggak marah. Yang walhasil tadi surat walhasil. Ya Allah marah lah kalau dia itu artinya dia kan meremehkan. Dia meremehkan, dia merasa itu bisa gitu kan. Kemudian dia membuat tandingan-tandingan dari ayat-ayat Al-Quran itu, dan ternyata ya, nggak bisa gitu. Dia pasti marah lah. Justru disitulah kita nggak boleh. Kalau kita beriman, ya udah beriman aja, percaya aja, nggak usah coba-coba deh begitu. Ngapain kamu cuma ngabisin waktu doang? Kayak sekarang manusia itu, kalau kita lihat ya, ngabisin duit buat menjelajahi ruang angkasa, buat apa gitu? Ngirim pesawat yang harganya triliunan, bikin apa namanya pesawat yang sekarang tuh masih ada di Mars itu, rover apa sih namanya itu, ada 2 harganya juga triliunan. Ya buat apa? Kita kan tahu di Mars itu nggak ada kehidupan, nggak ada air. Terus ngirim usaha penasaran dijelajahi, maksudnya kurang kerjaan banget gitu, istilahnya gitu. Sia-sia cuma buang-buang waktu. Cuman hanya karena penasaran kita, ya ngomong aja demi ilmu pengetahuan lah, penasaran kita. Cuman kalau dalam hal ini kan Allah sudah jelaskan kalau kalian beriman, ya sudah beriman gitu. Nggak usah ragu-ragu dengan keimanan kalian. Tapi kalau kalian masih ragu, coba aja gitu kira. Coba aja, masalahnya coba aja. Nggak akan bisa gitu. Ada aja manusia yang penasaran kan, pengen tahu dan sebagainya. Memang segini doang, cuma kalimat-kalimat doang nggak bisa gitu, kira-kira ada yang gitu. Nyatanya ya nggak ada yang bisa. Nah kalau udah coba nggak bisa, ya segera bertobat. Oh, yang nggak bisa. Kalau nggak bertobat, ya merasakan sendiri nanti akibatnya yang tadi itu. Bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau bertobat, nah, berikanlah kabar gembira, gitu. Dengan surga yang buahnya aja, nah gitu loh. Rasanya beda hari ini dengan hari kemarin. Ditambah lagi ada bidadari. Ditambah lagi kamu selama-lamanya akan di situ. Coba, kurang enak apa? Ya, kalau kita kan sekarang di dunia ini nikmat sih nikmat, enak, pengantin baru gitu kan, lagi nikmatnya gitu. Tapi berapa lama? 10 tahun, 20 tahun, ya kan? Ngek. Ya kan? Sekarang kan udah pada nyusur kata Pak Ade, udah nyusur. Berapa lama nikmatnya itu? Bentar. Makanya Quran mengatakan di sini tadi apa? Kalimatnya fiha wa hum fiha khalidun. Kalian kekal dalamnya selama-lamanya. Coba. Muda terus, gak ada tua-tuanya, sehat terus, gak ada sakit dengkul ya, sudah gak ada. Gak ada dokter. Ada sakit dengkul sama gak ada. Salah alamat tuh di sini mah gak ada sakit, berarti gue bukan warga sini gitu.
Kalau warga sini nggak ada sakit di sini mas, sorry mas gitu kan. Nggak ada tua, muda terus. Nggak ada sono yang rambutnya putih, ubangan, nggak ada sono. Yang keriput, kulitnya nggak ada. Hah? Apa? Nafsu? Ada dong, kasih bidadari, masa nggak ada nafsu? Mau dikasih makan? Loh, kalau nggak ada nafsu nggak seru. Justru di sana tuh silahkan ngumbar nafsumu sepuas-puasnya. Itu mau berapa bidadari, tinggal pilih. Nafsunya beda kan di dunia kan beda. Kalau di sini nafsu gede tenaga kurang, kalau sono nafsu gede tenaganya gede gitu. hati kan boleh coba. Loh, oh no, ya, gitu. Jadi mau surga apa mau di bumi terus nih? Cobain dulu hati. Iyalah kalau mau masuk surga harus mati dulu. Kalau nggak mati nggak bisa masuk surga, nggak bisa. Ada lagi yang lainnya? Baik, kalau nggak ada mungkin itu aja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan apa yang saya sampaikan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.